pada tanggal 13 Juli 2020 kemarin telah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 dengan nomor KMK HK 0107-Menkes. Secara prinsip dan mendasar tidak ada perubahan di dalam kaitan dengan kita mengidentifikasi kasus ini, tetap dengan menggunakan basis penegaan diagnosa pemeriksaan antigen dengan real-time PCR atau menggunakan TCM. Sekali lagi, ini adalah berbasis pada pemeriksaan antigen, bukan melakukan pemeriksaan antibodi. Di antaranya adalah kasus infeksi saluran pernafasan yang akut, di mana di dalam riwayat penyakitnya dalam 14 hari sebelum sakit, dia atau orang yang bersangkutan berasal atau tinggal di daerah yang sudah terjadi local transmission atau penularan lokal. Maka kita masukkan ini dalam kelompok suspek. Kemudian yang kedua, dalam 14 hari terakhir pernah kontak dengan kasus yang sudah terkonfirmasi positif atau kontak dengan kasus probable. Kontak dalam hal ini adalah kontak dekat. Kontak dekat kurang dari 1 meter tanpa pelindung dengan waktu sekitar lebih dari setengah jam dan seterusnya. Maka ini juga kita masukkan di dalam kelompok kasus suspek. Atau kemudian infeksi saluran pernafasan atas yang berat dan harus dirawat di rumah sakit dan tidak kita ketemukan penyebabnya secara spesifik yang meyakinkan bahwa ini bukan penyakit COVID. Artinya kita curiga bahwa ini adalah COVID, maka kita masukkan ini di dalam kelompok suspek. Kalau kita lihat pada revisi keempat, maka semua kasus PDP adalah kasus suspek. Bahkan kasus ODP di mana ada keluhan ISPA dan pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi positif, itu pun masuk di dalam kasus suspek. Kemudian yang kedua adalah kasus probable. Ini adalah penderita dengan infeksi saluran pernapasan berat disertai dengan gangguan pernapasan, ARDS, atau kemudian meninggal, yang klinisnya meyakinkan bahwa ini adalah COVID. Itu bisa kita dapat dari gambaran ronsen paru misalnya, kita dapatkan dari gambaran hasil pemeriksaan laboratorium darah misalnya, dan ini belum terkonfirmasi pemeriksaan RT-PCR. Maka ini kita masukkan di dalam kasus probable. Oleh karena itu, kasus probable ini adalah kasus yang klinis. Kita yakini COVID, kondisinya dalam keadaan berat, dengan akut respiratory distress syndrome, ARDS, atau ISPA berat, dengan gangguan pernafasan yang sangat terlihat, namun belum dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa COVID melalui RT-PCR. Ini adalah kasus probable. Berikutnya adalah kontak erat. Ini artinya kontak dengan konfirmasi, kasus konfirmasi positif, atau dengan kasus probable, kita masukkan di dalam kelompok kontak erat. Kemudian kasus konfirmasi ini tentunya sudah melalui pemeriksaan PCR dan hasilnya positif, bisa dengan gejala simptomatis atau tanpa gejala asimptomatis. Ini adalah termasuk di dalam kelompok pasien yang konfirmasi. Oleh karena itu, saudara-saudara, basis perhitungan inilah yang kemudian akan kita gunakan mulai hari ini untuk melakukan pelaporan data COVID-19.